Halo guys, perkenalkan nama saya Kennedy Muslim, saya peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia dan pada kesempatan kali ini di Nalar TV saya ingin menjelaskan terkait dengan tren kenaikan elektabilitas Erick Thohir di survei terakhir kami di bulan Februari 2023 terkait dengan kompetisi survei pilihan cawapres dalam jajak pendapat opini publik yang kami selenggarakan secara rutin. Jadi memang terkait dengan kenaikan elektabilitas Erick Thohir ini kami deteksi itu terjadi pada 2 bulan terakhir, terutama di bulan Desember dan Januari sampai akhir Januari. Ini memang terkait dengan intensitas pemberitaan di media massa ketika Pak Erick Thohir mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Dan ketika kita breakdown lebih lanjut, memang kenaikan elektabilitas Erick Thohir ini yang cukup pesat kita deteksi sekitar 4-5% dalam 1 bulan terakhir. Itu beriringan dengan masa kampanye Pak Erick sebagai Ketum PSSI dan juga berbarengan dengan aktivitasnya bersama beberapa kelompok muslim seperti menjadi Ketua Harlah NU dan juga aktivitas bersama beberapa partai yang sudah didekatin oleh Pak Erick seperti PAN dan juga P3 gitu. Dan memang kita melihat konteks dari kenaikan elektabilitas ini bisa dijelaskan dengan ketika kita breakdown data analisa terkait dengan tingkat kepopularitas dan kedisukaan yang naik cukup pesat terkait dengan nama Erick Thohir ini, baik itu dari tingkat popularitas mencapai sekitar 64% dari sebelumnya masih di bawah 50% di sepanjang tahun 2022. Namun di bulan Desember dan Januari kita melihat kenaikan elektabilitas itu cukup konstan sehingga mencapai 64% gitu. Dan itu juga dibarengin dengan tingkat kedisukaan terhadap Pak Erick Thohir. Dan ketika kita breakdown dari sisi usia demografi, memang kenaikan kedisukaan dan juga elektabilitas Pak Erick ini paling tinggi terjadi di usia muda, dari usia 17 hingga 35 tahun, di mana demografi ini merupakan demografi utama pecinta sepak bola ya. Jadi bisa kita asumsikan dan juga kita analisa bahwa memang kampanye PSSI sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan elektabilitas Pak Erick Thohir ini. Nah, dalam survei Capres Indikator, kita juga merekam 5 nama yang biasanya selalu masuk di jajaran kandidat cawapres yang tertinggi yang terekam oleh jajak pendapat publik. Ada nama Ridwan Kamil di sana dan juga Sandiaga Uno, nama Pak AHY, nama Bukoviva dan nama Pak Erick sendiri. Pak Erick berhasil menembus ke jajaran papan atas survei cawapres dalam survei terakhir yang kita rekam di bulan Februari. Itu beriringan dengan menurunnya suara dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Ini bisa kita jelaskan sedikit, memang Pak Ridwan belakangan kalau kita rajin memantau lini massa maupun di sosial media memang banyak serangan-serangan yang berdampak negatif terhadap Pak Ridwan, Pak RK ini sendiri. Sedangkan Pak Erick cenderung pemberitaannya belakangan memang sangat positif, terutama terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Ketum PSSI. Dari data yang kita analisa terkait dengan 5 kandidat calon ini, memang ada segmen demografi yang sangat beririsan antara Pak Erick Thohir dengan Pak Sandiaga Uno, Mas AHY, dan juga Pak Ridwan Kamil, terutama dengan Pak Ridwan Kamil ya. Karena ketika kita melihat ada tren penurunan suara dari Pak Ridwan Kamil sebesar 3-4%, pada saat itu juga suara Pak Erick Thohir itu naik sekitar 3-4%. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ada irisan demografi yang irisan basis pendukung yang sangat besar antara kedua kandidat ini gitu. Begitu juga dengan Mas AHY, meskipun Mas AHY bisa kita bilang ini agak sedikit berbeda ya jalurnya ya. Kalau Pak Erick ini mungkin melaju dari jalur Jokowi yang bisa kita sebut sebagai jalur Jokowi gitu, yang bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi pasca 2024. Sedangkan Pak AHY itu kan mengambil jalur perubahan karena Partai Demokrat sendiri berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi gitu. Jadi memang ini secara branding Pak Erick sudah sangat clear, secara narasi dia merupakan orangnya Pak Jokowi, sehingga
sebagai kandidat cawapres yang mengambil jalur yang akan melanjutkan kepemimpinan dan juga program-program Pak Jokowi. Pembeda kedua mungkin terkait dengan Pak Erik, dan itu Pak Erik bukan kepala daerah ya. Kalau kita lihat kebanyakan baik itu di survei capres maupun survei cawapres, kandidat kepala daerah itu memang sangat diuntungkan karena sudah memiliki basis pendukung geografis yang fix gitu, yang firm gitu. Seperti Bu Khofifah dan juga Pak Ridwan Kamil. Mengapa suara Pak Ridwan Kamil cukup besar? Karena bagaimanapun juga Jawa Barat merupakan provinsi terbesar di Indonesia gitu. Oleh karena itu mereka sudah kepala daerah ini sudah punya captive market dan juga captive voter yang sangat besar gitu, karena menguasai sebagai kepala daerah dari provinsi-provinsi yang gemuk di Indonesia gitu, provinsi kunci gitu. Nah, oleh karena itu kenaikan elektabilitas Erick Thohir belakangan ini cukup impresif karena beliau bukan kepala daerah namun bisa menarik simpati publik sebagai salah satu figur yang diperhitungkan dalam bursa cawapres belakangan ini gitu. Sebagai kandidat yang seringkali di-endorse oleh Presiden dalam berbagai kesempatan, Pak Erik juga sering ditenteng Pak Jokowi ke berbagai event dan juga acara-acara beliau, acara-acara baik itu acara yang bernuansa politis maupun acara-acara yang seremonial, itu merupakan endorsement yang cukup terang benderang ya, bahwa Pak Erik merupakan salah satu kandidat cawapres yang sudah direstui Pak Jokowi untuk maju di 2024. Isu terkait dengan potensi batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 karena kedatangan tim Israel yang ditolak oleh berbagai kalangan, bahkan PDIP sendiri sebagai partai penguasa sudah mengeluarkan statement dari beberapa petinggi partainya bahwa mereka juga mendukung penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster untuk diadakannya pertandingan menjamu Israel di Bali gitu. Nah, tentu saja Pak Erik posisinya sebagai ketum PSSI harus berhati-hati bagaimana caranya bisa tetap dengan elegan mengeluarkan statement, karena Pak Erik sebagai orangnya Pak Jokowi kita lihat memang sampai saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi. Belum tentu juga isu ini akan mempengaruhi elektabilitas Pak Erik, karena kita tahu mungkin basis pendukung Pak Erik itu sendiri adalah kalangan muda yang cinta bola, yang mungkin berpendapat bahwa urusan pesepak bolaan dengan urusan politik, baik itu politik luar negeri maupun geopolitik, itu seharusnya tidak dicampur adukan gitu. Apalagi ini Indonesia sudah dari tahun lalu itu dipilih oleh FIFA dan juga isu itu tidak muncul saat kemarin gitu loh. Dan Israel sendiri sebagai tim yang sudah lolos kualifikasi itu memang menurut peraturan FIFA sudah berhak gitu loh, sesuai undang-undang FIFA yang kita di mana sebagai anggotanya, PSSI sebagai anggota FIFA memang harus mengikuti rules of the game gitu. Tapi tentu saja politik tidak berada di ruang hampa gitu loh. Ini tentu saja tetap ada resiko Pak Erik Thohir bagaimanapun juga sebagai ketum PSSI, di mana sebagai anggota dari FIFA itu sendiri, bagaimana ia harus bisa pandai membaca mood publik dan juga bagaimana memisahkan antara pendukung bola yang notabene adalah target dari basis pendukung Pak Erik yang cenderung muda, perkotaan dan juga berpendidikan, dengan target kelompok, katakanlah kelompok dalam tanda petik kelompok Islamis di Indonesia, yang mungkin juga cenderung terakhir Ketua Umum PP Muhammadiyah pun sudah mengeluarkan statement menolak kedatangan Israel, meskipun Ketua Umum PBNU mengatakan tidak masalah untuk Israel datang ke sini. Dan dari sisi kelompok pendukung Pak Erik selama ini yang sudah dia dekatin, memang rata-rata masih mengambil posisi pro untuk Israel bisa tetap bertanding di sini gitu. Tapi ini tentu saja kita akan lihat beberapa minggu ke depan ini merupakan saat-saat krusial di mana Pak Erik harus mengeluarkan statement apakah mendukung atau menolak kedatangan tim Israel di Indonesia ini. Tapi pada
pada akhirnya saya rasa nanti akan terlihat dalam survei apakah isu ini akan menjadi penentu kenaikan lebih lanjut ataupun menjadi penyetop tren kenaikan elektabilitas Erick Thohir. Kita tidak bisa lepaskan dari kontestasi 3 nama teratas di survei Capres ya, ketika kita mengatakan ingin membaca soal peluang Erick sebagai cawapres ini sendiri gitu. Seperti kita tahu, 3 nama teratas dalam setahun terakhir memang tidak mengalami banyak perubahan, masih dikuasai oleh Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan gitu. Dan dari 2 survei terakhir memang kita melihat ada tren penurunan dukungan terhadap melemahnya suara Pak Anies, kemudian Pak Ganjar yang tadinya terus mengalami penurunan ternyata rebound yang dibarengin dengan efek endorsement Jokowi tersebut gitu loh. Efek endorsement dari Presiden Jokowi yang sering mengajak Pak Prabowo keliling serta secara terang benderang mendukung pencalonan Pak Prabowo di 2024 sebagai Jokowisman gitu loh. Itu juga berdampak positif terhadap Pak Prabowo gitu. Meskipun at the risk of losing his old supporter ya, maksudnya kehilangan basis pendukung lamanya, tapi kita lihat justru basis pendukung Pak Jokowi yang baru yang berpindah ke Pak Prabowo itu cukup efektif meredam tren penurunan dari suara Pak Prabowo sehingga bahkan bisa membuat suara Pak Prabowo rebound gitu. Pak Ganjar sendiri cenderung stagnan gitu, meskipun masih memuncaki dari survei Capres itu sendiri. Nah, dengan konteks seperti ini, ketika Pak Prabowo bisa melanjutkan tren penguatan elektabilitasnya sehingga menyusul Ganjar ataupun melewati Anies Baswedan, tentu itu akan menimbulkan kepercayaan diri Pak Prabowo untuk maju sebagai capres di 2024 sehingga memaksa pertarungan Pilpres di 2024 menjadi pertarungan 2 putaran gitu. Dan itu ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar maju di putaran kedua mengalahkan Pak Anies yang notabene adalah kandidat perubahan atau antitesis dari kelanjutan program Presiden Jokowi, Presiden incumbent saat ini, itu tentu saja itu akan membuat peluang Pak Erick juga semakin besar ketika Pak Prabowo angka elektabilitas Pak Prabowo secara konstan setidaknya sampai bulan September ini secara konstan bisa melampaui Pak Anies. Itu akan membuat kepercayaan diri Pak Prabowo lebih tinggi untuk maju sebagai capres ketimbang sebagai cawapres dari Pak Ganjar gitu. Hal itulah yang secara elektoral dan juga cara pertimbangan strategis akan membuat Pak Erick peluangnya juga semakin besar untuk mendampingi salah satu calon yang notabene adalah Jokowisman, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo gitu. Jadi peluang Pak Erick sangat tergantung juga dengan dinamika apa yang terjadi di antara 3 nama teratas di pencapresan ini. Tapi tentu saja peluang Pak Erick akan mengecil ketika Pak Prabowo tidak berhasil mengalahkan Anies setidaknya dari hasil polling sampai bulan September nanti dia tetap berada di posisi ketiga bahkan cenderung menurun. Itu tentu akan membuat peta kembali berubah, kalkulasi politik di antara partai koalisi juga berubah sehingga juga ada kemungkinan Pak Prabowo akan merelakan ambisinya untuk menjadi capres terus kemudian bersedia menjadi pendamping Ganjar sehingga potensi ada lebih dari 2 pasang calon di Pilpres 2024 juga akan semakin besar sehingga di situ peluang Pak Erick akan sedikit sangat berkurang gitu loh ketika hanya ada 2 pasang calon sehingga pintu-pintu untuk menjadi cawapres itu juga semakin tertutup gitu ketika pengkubuan untuk dari negosiasi partai politik mengkerucut ke hanya 2 pasang calon yakni
Pak Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo dengan Pak Anies dan pasangannya nanti gitu.